Shalom saudaraku, selamat pagi. Mari kita bersemangat menyambut hikmat daripada Tuhan. Hari ini kita dari CBM 7 TV dengan saya Pendeta Deborah Dumasi Syanipar Tambunan dalam acara WTM atau Wisdom in the Morning, membahas kepada saudara Amsal pasal 14 ayat 10. Demikian saudaraku, hati mengenal kepedihannya sendiri, dan orang lain tidak dapat turut merasakan kesenangannya. Nah, saudaraku, seringkali kita di mana-mana dituntut, ya, dididik untuk bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain, bersimpati, berempati. Nah, tetapi Alkitab mengatakan hati mengenal kepedihannya sendiri dan orang lain tidak dapat turut merasakan kesenangannya. Ini benar saudaraku. Memang begitu pentingnya kita berbagi perasaan ketika kita susah. Kita bisa ajak sahabat atau hamba Tuhan atau orang tua kita, bahkan saudara kita, untuk berbagi dalam kepedihan hati kita. Tetapi bagaimanapun, hanya orang yang merasakan sendirilah yang bisa total mengetahui. Kalaupun diceritakan, kadangkala tidak bisa semua diceritakan. Jadi hanya kita sendiri yang menikmati kepedihan ini. Orang lain gak bisa benar-benar turut merasakannya. Memang kita akan mendengar dari kata orang, ya turut duka cita, aduh turut prihatin, aduh gak nyangka seperti itu keadaanmu ya. Nah, hati mengenal kepahitannya. Oleh karena itu saudara, hargailah kesedihan orang lain. Kesedihan yang dalam akan mengungkung seseorang sedemikian rupa sehingga kadang gak dapat berkata-kata. Jadi gak usah didesak, masalahmu apa? Ya bagi tahu dong, kasih tahu. Kalau gak kasih tahu bagaimana? Memang kalau orang datang kepada saya sebagai saya konselor, saya akan ngomong kepada pasien saya. Kalau dia datang kan tentu dia sudah siap, ya, untuk menceritakan. Saya selalu katakan, ya, dalam keterbukaan ada pemulihan. Tetapi ada kalanya kita tidak bisa rasakan. Kadang orang datang kepada saya menangis-nangis sejadi-jadinya, ya. Hampir setiap saya melayani, kadangkala dia katakan gini, oh, penderitaanku yang paling sakit. Padahal saya sebagai konselor menemukan banyak orang, jadi saya bisa membuat perbandingan. Kira-kira penderitaan siapa yang paling sakit? Tetapi itu tadi hanya hati seseorang yang mengenal kepedihannya sendiri. Meskipun kita bilang, enggaklah, pasanganmu demikian, ini tetap orang itu sendiri. Oleh karena itu saudaraku, memang air mata dalam keheningan kita bisa biarkan bercucuran tanpa perlu ditanya. Itu sudah lebih baik. Dulu sahabat daripada Ayub, ketika mengetahui Ayub sedang sakit menderita, mereka datang berhari-hari, mereka diam tanpa bicara. Itu jauh lebih menolong. Tetapi setelah berhari-hari mereka gak bicara, akhirnya ada yang berani buka bicara. Udah itu bersalahan lagi. Nah, kalau apa yang kita sampaikan untuk menghibur orang benar-benar menopang, menolong, bisa menyingkirkan rasa sakit di hatinya. Nah, biasanya kami lakukan adalah seperti yang dikatakan di Yakobus. Bila ada seseorang yang menderita di antaramu, datanglah ke penatua, saling mengaku. Jadi, saya sebagai penatua seringkali mengakui dulu kelemahanku, kekuranganku kepada pasien saya, jemaat yang sedang menderita, supaya dia merasa tenang, dia merasa nasibnya tidak terlalu sendiri, yang sial,
Jadi kita harus bisa berempati kepada orang-orang seperti ini. Nah, orang lain tidak dapat turut merasakan kesenangannya. Nah, kalau kita pun bahagia, saudaraku, senang, hanya kita yang bisa tahu itu. Maka marilah kita praktekkan Roma 12 ayat 18 yang mengatakan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hati orang yang amat mengetahui kedukaannya tersimpan dalam-dalam di dalam kalbunya. Tak ada orang lain yang bisa ikut berbagi rasa. Tetapi jika Roh Kudus ada pada seseorang, ya, seperti hamba-hamba Tuhan yang memilih pelayanan sebagai counselor, biasanya mereka bisa menggali hati daripada pasien yang sedang mengalami duka cita, kepahitan, dan kesukaran. Dan saya sarankan kepada saudara, bila engkau mengalami kepahitan, yang pertama-tama berlututlah, mengakui kepahitanmu kepada Tuhan. Saya pernah disakiti orang sangat-sangat sakit. Lalu saya bilang sama Tuhan, saya mengadu semua apa yang diperbuat orang ini kepada saya. Lalu Tuhan mengatakan, ampuni. Loh, kok lucu? Kok saya yang kau suruh mengampuni? Kenapa bukan orang itu aja kau ubah? Saya pikir seperti itu, tapi Tuhan bilang ampuni. Saya bilang gak sanggup Tuhan, ucapkan saja. Jadi saudara, bila ada kepahitan di hatimu, ucapkan saja, aku mengampuninya, aku melepaskan pengampunan kepada orang ini. Saudaraku, nanti setelah saudara mengucapkan, kuasa Roh Kudus akan bekerja di hatimu. Dan saudara juga bisa minta kepada Tuhan, Tuhan jamah hati orang itu supaya dia menyadari kesalahannya, supaya dia tidak melukai orang lain lagi. Juga dia menyadari kesalahannya sehingga dia tidak mendendam kepada saya, tapi dia mau berdamai dengan saya. Nah, saudaraku, kebencian, dendam, kepahitan itu bukan milik Tuhan, itu dari si iblis. Anak-anak Tuhan hanya bisa mengasihi dan mengampuni seperti yang Yesus lakukan dari kayu salib, yang dia mengatakan kepada Bapa, ampunilah kesalahan mereka karena mereka tidak mengetahui apa yang mereka perbuat. Demikianlah terang firman Tuhan yang bisa saya bagikan kepada saudara hari ini. Silahkan saudara buka kembali di YouTube channelnya CBM7 TV, dan saudara like, subscribe, dan share kepada orang. Tuhan memberkati. Sampai jumpa setiap pagi pukul 5 pagi. No Bible, no breakfast. Jangan beraktivitas dulu sebelum saudara baca firman Tuhan. God bless you.